Hai semua teman-teman, kembali lagi dengan aku Yusnita. Di video aku ini aku mau buat tutorial cara mengisi info pajak Singapura Google AdSense peraturan tahun 2024 terbaru. Nah, sekarang aku mau isi info pajak Singapura Google AdSense di channel YouTube aku yang pertama ini ya teman-teman. Ini kan channel YouTube aku, jadi aku mau isi info pajak Singapura. Ini channel YouTube aku yang pertama ya. Aku mau isi info pajak Singapura di Google AdSense ya, di Google AdSense aku. Nah, pertama-tama kita masuk dulu ke Google AdSense ya teman-teman. Nah, biar aku masuk ke Google AdSense ini melalui Google Chrome. Kemudian Google AdSense login. Kemudian klik garis 3 ini. Biasa ya teman-teman, kalau kita mau masuk melihat info pembayaran, kemudian kita klik yang ini ya, pembayaran. Kemudian pilih info pembayaran. Kita tunggu ya teman-teman. Nah, ini kan ada tertulis di bagian atas ini untuk menghindari keterlambatan pembayaran dan memastikan jumlah pemotongan pajak yang benar. Pastikan Anda memberikan informasi pajak Singapura secepatnya. Ini ya yang di kotak merah ini. Kemudian di sini ini kan ada yang di dalam kotak merah ini ada kotak putih ini, tambahkan info pajak. Nih, klik. Ini kita baca-baca dulu ya teman-teman. Ini kan formulir pajak Amerika ini udah ada statusnya disetujui. Kemudian di sini kita lihat ya. Bagian bawah ini kan ada tambahkan info pajak ini ya teman-teman, di paling bawah sebelah kanan ini. Kalau kita scroll ke bawah, ini dia untuk menghindari keterlambatan pembayaran dan memastikan jumlah potongan atau pungutan pajak yang benar, berikan info pajak secepatnya ya. Google mungkin diwajibkan secara hukum untuk mengumpulkan informasi pajak Singapura Anda karena di sini Anda mendapatkan penghasilan atau menerima pembayaran. Pemberitahuan info pajak akan membantu penentuan jumlah potongan atau pungutan pajak yang benar yang berlaku untuk Anda ya. Jadi kan teman-teman, di sini kita kan karena kita punya penghasilan dari YouTube ya, kita wajib mengisi pajak Singapura ini ya teman-teman, supaya menghindari keterlambatan ya. Kalau kita nggak isi info pajak Singapura ini, kita nanti akan ada keterlambatan atau ada masalah di gaji kita, di pembayaran kita ya. Aku kurang tahu ya teman-teman apa masalah yang akan terjadi, tapi kita harus isi di sini dibilang ya teman-teman. Kan di sini dikatakan untuk menghindari keterlambatan pembayaran. Jadi kita isi aja ya. Ini kan info pajak Amerika hari itu udah diisi, jadi ini udah disetujui ya. Nah, kemudian kita klik ini ya teman-teman, tambahkan info pajak yang di paling bawah sebelah kanan ini.
Nah, kalau muncul seperti ini kita baca dulu ya. Sebelum memulai, diperkirakan memerlukan waktu 5-10 menit. Memiliki dokumen status pajak dalam format PDF, VNG, dan JPEG seperti bukti domisili pajak, dokumen pembebasan pajak, atau akta pendirian perusahaan. Pastikan dokumen yang Anda upload jelas dan berwarna jika ada. Konfirmasi di setelan bahwa Anda menggunakan profil pembayaran yang benar. Nah, kalau kalian mau baca-baca ini, boleh kalian baca-baca dulu sebelum kita klik yang ini ya, mulai formulir ini. Di paling bawah sebelah kanan ini ada tulisan mulai formulir. Kemudian ini biar aku klik ya, mulai formulir. Nah, di sini sudah muncul informasi pajak Singapura ya. Ini kita dikasih pilih info bisnis, apa jenis bisnis Anda. Kita klik yang ini ya teman-teman, yang di sebelah kanan ini tanda panah ini, yang tanda panah ini ke bawah. Kita pilih di sini perorangan atau pemilik tunggal ya. Klik perorangan atau pemilik tunggal. Kemudian apakah Anda memiliki bentuk usaha tetap di Singapura? Kalau kalian punya usaha di Singapura, kalian klik iya. Tapi kalau tidak punya, klik aja tidak. Karena kalau kita klik iya, nanti akan panjang lagi mau kita isi ya teman-teman. Jadi kita repot ya, ribet. Kemudian di bagian ini, di bagian nomor 2-nya ini yang ke bawah, apakah Anda terdaftar untuk pajak barang dan jasa GST Singapura berdasarkan rezim registrasi vendor luar negeri? Kita klik aja tidak ya, kita pilih tidak ini. Kemudian di bagian bawah ini nomor etnis unik opsional ya. Opsional itu boleh tidak diisi ya teman-teman. Kemudian di sini ya, di paling bawah pembebasan pajak. Apakah Anda memenuhi syarat untuk pengecualian pajak? Kita pilih aja tidak ya. Ini kita klik tidak ya teman-teman. Nah, semuanya di sini kita pilih tidak ya teman-teman, supaya kita nggak rumit-rumit ya. Karena kalau kita pilih iya, nanti akan banyak lagi yang mau kita isi ya teman-teman. Nah, ini apa jenis bisnis Anda, perorangan atau pemilik tunggal? Apakah Anda memiliki bentuk usaha tetap di Singapura? Tidak. Apakah Anda terdaftar pajak barang jasa GST ya? Tidak. Ini lagi nomor etnis unik opsional ya. Pembebasan pajak juga tidak ya. Apakah Anda memenuhi syarat untuk pengecualian pajak? Tidak. Apakah Anda memenuhi syarat untuk pengecualian pajak atau tarif pajak? Tidak ya teman-teman. Yang lebih rendah? Tidak. Jadi semua ini kita pilih tidak ya teman-teman, supaya kita nggak rumit-rumit gitu ya. Nah, kalau udah kita periksa benar-benar, jangan sampai ada yang salah. Kemudian kita klik kirim ya teman-teman. Ini kan ada di bagian ini, di paling bawah ini ada klik kirim. Nah, ini sudah langsung diterima ya hasilnya. Ini hasilnya teman-teman, ini langsung ada hasilnya. Info pajak status diterima, dikirim tanggal 2 Agustus 2024.
Ini ya, info pajak Anda telah diterima ya. Jadi ini kita langsung diterima ya teman-teman, langsung berhasil. Ini udah diterima ya teman-teman, info pajaknya ini dia. Status diterima. Di sini ditulis yang ini, info pajak Anda telah diterima ya. Ini Singapura ya. Nah, begitu aja teman-teman cara mengisi info pajak Singapura di Google Action ya. Gampang kan? Nggak lama-lama, kita dalam hitungan menit langsung diterima. Nah, begitu aja teman-teman cara mengisi info pajak Singapura Google Action aturan terbaru tahun 2024 ini. Sampai di sini dulu video aku ini. Semoga video aku ini bermanfaat. See you on my next video. Bye bye.